Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Mansyah dengan NIM terakhir 104 dari kelas HPI 3C. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang dolalah ghairu wahdihah. Nah, langsung saja untuk pembahasan pertama adalah pengertian dari dolalah. Dolalah sendiri menurut bahasa artinya menunjukkan atau penunjukan. Dan dari pengertian istilah merupakan penunjukan suatu lafaz, nas atau teks kepada pengertian yang mudah dipahami, sehingga dapat diketahui ketentuan yang dikandung oleh dalil atau nas tersebut. Nah, dolalah ghairu wahdihah ini merupakan dolalah yang tidak jelas maksud dan maknanya. Jadi untuk dolalah ghairu wahdihah ini maknanya itu masih samar-samar, tidak jelas. Lalu yang selanjutnya adalah pembagian dari dolalah ghairu wahdihah. Yang pertama adalah yang khafi, yang kedua itu muskil, yang ketiga mujmal, yang keempat itu mutasyabih. Ini adalah pembagian dari dolalah ghairu wahdihah. Dari yang pertama itu khafi itu masih jelas, lalu kalau mutasyabih itu yang paling tidak jelasnya. Untuk yang pertama, kita bahas tentang khafi. Nah, khafi merupakan lafaz yang dari segi penunjukannya itu masih jelas, namun adanya ketidakjelasan atau ketidakjelasan itu muncul jika makna tersebut ditetapkan pada kasus yang lain. Contohnya pada surat Al-Maidah ayat 38 yang bunyinya adalah wasariqu wasariqatu faqtohu aydiyahuma, yang artinya adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya. Nah, ayat di atas itu sangat jelas bahwa saksi dari pencuri itu dipotong kedua tangannya. Namun, jika diterapkan pada pencopet atau pejamret, itu akan muncul ketidakjelasan dalam ayat tersebut. Gimana pencopet atau pejamret itu sanksinya itu gimana gitu. Lalu yang kedua ada muskil. Muskil itu suatu lafaz yang dari penunjukan maknanya terhadap ketidakjelasan, sehingga muncul beberapa pendapat yang memahami arti lafaz tersebut. Contohnya adalah surat Al-Baqarah ayat 288 yang bunyinya wal mutallaqatu yatarabasna bi anfusihina salasata quru, yang artinya dan para istri yang diceraikan wajib menahan diri mereka atau menunggu 3 kali wuru. Dalam pengertian Imam Syafi'i mengartikan quru itu dengan masa suci dalam ayat tersebut, tapi ulama Hanafiyah mengartikan quru itu adalah masa iddah. Jadi di sini terdapat perbedaan pendapat dari beberapa ulama dalam memahami satu ayat tersebut. Lalu yang selanjutnya adalah mujmal. Mujmal adalah suatu lafaz yang mengandung makna secara global atau secara umum dalam kejelasannya. Maksud dan rinciannya tidak dapat diketahui jika hanya dengan lafaz tersebut. Kejelasan tersebut hanya terdapat dalam sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Contohnya dalam surat Al-Baqarah ayat 43 yang bunyinya wa aqimus shalah dan dirikanlah sholat. Kata wa aqimus shalah bersifat umum. Kata wa aqimus shalah bersifat umum tentang mendirikan sholat, tetapi tata cara sholat tidak disebutkan dalam ayat tersebut, sehingga membutuhkan kejelasan dari lafaz lain seperti as-sunnah dan hadis gitu. Lalu selanjutnya ada mutasyabih. Mutasyabih merupakan suatu lafaz yang tidak menunjukkan kejelasan makna
dan tidak ada pula dalil yang menjelaskan maknanya. Contohnya dalam surat Al-Baqarah ayat 1 yaitu Alif Lam Mim. Lalu surat Al-A'raf ayat 1 Alif Lam Mim Sha. Lalu surat Yasin ayat 1 Yasin. Nah, dari ayat-ayat tersebut tidak ada tidak banyak terdapat banyak perbedaan pendapat dari para ulama sehingga menunjukkan sehingga makna dari lafaz tersebut menjadi tidak jelas dan biasanya di Al-Quran itu dituliskan hanya Tuhan yang tahu atau hanya Allah yang tahu karena maknanya yang paling tidak jelas dan tidak dapat diartikan begitu. Baik, itu adalah penjelasan dari dolalah ghairu wahdihah dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.